Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Herlina, Nurnisa, Mujahadah, Rapikah, dan Sari Mawadah akan mempresentasikan materi tentang prosedur umum dan peran guru dalam pembelajaran pada jenjang SD atau MI dengan dosen pembimbing Ustazah Miftahul Jannah MPD. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Nurnisa. Prosedur umum dan peran guru dalam pembelajaran pada jenjang SD atau MI. Pembahasan mengenai prosedur pembelajaran berarti membicarakan hal-hal yang bersifat teknis, langkah-langkah atau tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Secara umum, prosedur, langkah-langkah atau tahapan kegiatan pembelajaran dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama kegiatan awal pembelajaran, kedua kegiatan inti pembelajaran, dan ketiga kegiatan akhir atau penutup pembelajaran. Kemudian tahapan kegiatan dalam prosedur. Prosedur umum pelaksanaan pembelajaran menurut Dick dan Gray ada 5 tahap. Yang pertama, kegiatan pra-pembelajaran. Yang kedua, penyajian informasi. Yang ketiga, partisipasi siswa. Keempat, evaluasi. Dan yang kelima, tindak lanjut. Kemudian, kegiatan dalam prosedur. Yang pertama, kegiatan pra-pembelajaran. Kegiatan pra-pembelajaran atau disebut juga dengan kegiatan prainstruksional adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan siswa mengikuti pembelajaran. Fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Adapun tahapan prosedur pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyiapkan siswa yang langsung berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan untuk menyiapkan mental siswa dalam memasuki kegiatan inti pembelajaran. Selain itu, kegiatan awal dilaksanakan untuk membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan menunjukkan hubungan antara pengalaman dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan inti dalam prosedur pembelajaran. Pada kegiatan ini, pendidik menjelaskan atau menguraikan materi yang harus dipelajari, memberi contoh-contoh yang relevan, dan memberi kesempatan untuk menampilkan kemampuan peserta didik dalam latihan. Kemudian, Nurani DKK dalam Nasution mengatakan bahwa ada beberapa variasi dalam kegiatan penyajian atau inti. Yang pertama yaitu dimulai dengan memberikan uraian materi, diikuti dengan penjelasan tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan diakhiri dengan latihan untuk menguasainya. Kemudian yang kedua dimulai dari pemberian contoh atau kasus, kemudian diikuti dengan latihan pemecahannya, dan diakhiri dengan uraian atau generalisasi dari isi materi pelajaran. Yang ketiga dimulai dari pemberian latihan atau mungkin percobaan, kemudian diikuti dengan uraian dan diakhiri dengan contoh. Yang keempat, dimulai dengan pemberian contoh dengan disampaikan uraian materi dan diakhiri dengan latihan-latihan pada prosedur ini. Secara logis, peserta didik memulai kegiatan belajar dari hal-hal yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. Kemudian yang kelima dimulai dengan pemberian uraian materi, diikuti dengan latihan, dan diakhiri dengan penerapan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur ini cocok sekali untuk diterapkan dalam pembelajaran keterampilan gerak melalui penjelasan, kemudian percobaan melakukan gerak. Kemudian yang terakhir dimulai dengan melakukan kesempatan
Mencoba terlebih dahulu, kemudian ikuti dengan contoh sebagai perbandingan, dan diakhiri dengan uraian atau kesimpulan. Oke, selanjutnya setelah ada kegiatan inti dan sebelumnya ada kegiatan awal yang saya sebutkan, yaitu kegiatan akhir dan tindak lanjut. Nah, di sini adalah kegiatan yang guru akan mengetahui kompetensi siswa yang sudah atau yang belum dikuasai oleh siswa, apakah siswa sudah menguasai materi atau belum. Nah, di sini kita akan mengetahui di kegiatan akhir. Kegiatan yang bisa dilakukan guru dalam kegiatan akhir adalah memberikan tes baik lisan maupun tertulis. Nah, jadi dalam kegiatan akhir kita dapat melakukan pelatihan dengan cara kita memberikan tes baik lisan maupun tertulis begitu. Setelah itu, agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi yang sudah dipelajari. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan meninjau kembali penguasaan siswa. Nah, meninjau kembali penguasaan siswa ini kita dapat melihat bagaimana bagaimana potensi siswa tersebut, apakah sudah menguasai atau belum. Yang kedua, melaksanakan penilaian. Setelah kita mengetahui penguasaan dari siswa, kita dapat menilai adanya penilaian terhadap siswa gitu. Nah, selanjutnya ada kegiatan tindak lanjut. Nah, di sini itu adalah kegiatan di mana kita dapat pembelajaran terpadu dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung, mengetahui dan kita dapat mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilayani serta memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan siswa begitu. Nah, dan juga tindak lanjut ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Di sini ada cara upaya mengoptimalkan penguasaan siswa. Yang pertama, memberikan tugas. Yang kedua, memberikan kembali materi pelajaran yang belum dikuasai. Yang ketiga, membaca materi dari sumber lain. Yang keempat, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Yang kelima, menginformasikan topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi dalam nomor yang 5 untuk menginformasikan topik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita dapat memberikan tahu kepada siswa apa yang materi yang kita selanjutnya yang kita akan bahas dalam minggu depan. Jadi siswa dapat belajar dan mencari wawasan tentang materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran. Peran guru adalah segala bentuk keikutsertaan guru dalam mengajar dan mendidik anak murid dalam tercapainya tujuan belajar. Peran guru juga bisa merujuk pada tugas guru seperti membimbing, menilai, mengajar, dan lain-lain. Nah, jadi peran guru ini sangatlah penting dalam pembelajaran karena efek dari guru itu sangatlah mengefek kepada pemahaman siswa, karena tanpa guru gak mungkin kan anak murid dapat memahami pelajaran itu dengan sendiri, terkecuali dia memiliki kelebihan untuk memahami suatu materi tanpa dijelaskan oleh guru. Ada juga yang gitu. Guru mempunyai 8 peran. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru merupakan pendidik, tokoh, panutan, serta identifikasi bagi para murid yang dididiknya serta lingkungannya. Oleh sebab itu, tentunya menjadi seorang guru harus memiliki standar serta kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Sebagai seorang guru wajib untuk memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, wibawa, serta kedisiplinan yang dapat dijadikan contoh bagi peserta didik. Kedua, guru sebagai pengajar. Kegiatan belajar mengajar akan dipengaruhi oleh beragam faktor di dalamnya, mulai dari kematangan, motivasi, hubungan antara murid dan guru, tingkat kebebasan, kemampuan verbal, keterampilan guru di dalam berkomunikasi, serta rasa aman. Jika faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi, maka kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Guru harus dapat membuat sesuatu hal menjadi jelas bagi murid, bahkan terampil untuk memecahkan beragam masalah. Yang ketiga, guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ada,
sehingga saat siswa bertanya sesuatu hal, guru dapat dengan sigap dan tanggap menjawab pertanyaan murid dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Peran seorang guru sebagai fasilitator adalah dalam memberikan pelayanan agar murid dapat dengan mudah menerima dan memahami materi-materi pelajaran, sehingga nantinya proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Guru dapat dikatakan sebagai pembimbing perjalanan yang mana berdasar pengetahuan serta pengalamannya dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kelancaran perjalanan tersebut. Yang keenam, guru sebagai demonstrator. Guru memiliki peran sebagai demonstrator adalah peran yang mana dapat menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi murid untuk melakukan hal-hal yang sama bahkan lebih baik. Yang ketujuh, guru sebagai pengelola. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran dalam memegang kendali atas iklim yang ada di dalam suasana proses pembelajaran. Seorang guru haruslah dapat menciptakan suasana kelas menjadi kondusif dan nyaman. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, guru sebagai penasehat. Guru berperan menjadi penasehat bagi murid-muridnya, juga bagi para orang tua, meskipun guru tidak memiliki pelatihan khusus untuk menjadi penasehat. Murid-murid akan senantiasa berhadapan dengan kebutuhan dalam membuat sebuah keputusan dan dalam prosesnya tersebut membutuhkan bantuan guru. Agar guru dapat memahami dengan baik perannya sebagai penasehat serta orang kepercayaan yang lebih dalam, maka sudah seharusnya guru mendalami mengenai psikologi kepribadian. Menurut Gary Fleweling dan William Higginson, menggambarkan peran guru sebagai berikut. Yang pertama, memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya atau rich learning tasks dan terancang dengan baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Yang kedua, berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai, dan merayakan perkembangan, pertumbuhan, dan keberhasilan. Yang ketiga, menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan. Yang terakhir, yang keempat, berperan sebagai seorang yang membantu, seseorang yang mengarahkan dan memberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, gairah dari seorang pembelajar yang berani mengambil risiko. Dengan demikian, guru berperan sebagai pemberi informasi, fasilitator, dan seorang artis. Demikianlah presentasi dari kami. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.